Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini mungkin kita pernah mendengar tentang nama-nama alam yang mungkin masih asing bagi kita, seperti alam al-mulk, alam nasut, alam jabarut, alam lahut dan lain-lain. Di sini saya akan menjabarkannya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan ini sangat penting khususnya bagi pengamal tarekat sufi. Yang pertama, alam al-mulk. Alam al-mulk adalah istilah untuk suatu alam yang tingkat kedekatannya dengan Allah adalah yang paling rendah. Dalam wujudnya terbagi menjadi dua, yaitu, yang tertangkap oleh indera jasad dan yang gaib. Dalam arti, tidak tertangkap atau terukur bagi indera jasad. Jadi, karena keterbatasan indera jasad kita, ada wujud yang sebetulnya bukan penghuni alam-alam yang lebih tinggi dari alam al-mulk, tetapi juga tidak tertangkap kemampuan indera jasad. Yang terukur oleh indera jasad, contohnya tubuh, seperti jasad manusia, jasad hewan, dan jasad tumbuhan. Sedangkan penghuni alam al-mulk yang tidak terukur oleh indera jasad contohnya adalah para jin, dengan segala kehidupannya. Jin dengan segala kehidupannya bisa dimengerti oleh indera malakut, atau an-nafs, atau jiwa. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki potensi menyatukan ketiga penghuni tertinggi dari alam jabarut, alam malakut dan alam mulk dalam dirinya. Bahkan, untuk itu Allah menambahkan perangkat kolbu atau hati, yang dapat melintas ke alam malakut sekaligus alam mulk. Jadi, kolbu atau hati, adalah bagian dari diri kita yang dapat kita gunakan dengan seizin Allah, untuk memahami kejadian-kejadian alam malakut, maupun sebagai jembatan penghubung, antara alam malakut dengan indera jasad kita. Ketiga penghuni alam tersebut dalam diri kita, seperti ruh, jiwa dan kolbu, hendaknya kita optimalkan sesuai hukum alamnya masing-masing, agar pengabdian atau ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa sesuai seperti yang Dia ridhoi. Kedua, alam nasut. Alam nasut ialah alam yang terlihat oleh mata zahir kita ini, atau alam jasmani, yang isinya manusia, hewan, dan pepohonan. Pohon, asalnya dari unsur air, kejadiannya dari nafsu sawiyah atau bening, keluarnya dari mata, wataknya bisa melihat, ilmunya pada tingkat syariat, akalnya hasab, atau mencari. Dan orang yang ilmu pengetahuannya masih di tingkat alam nasut ini, biasanya orang tersebut hatinya masih lalai, atau masih tidur. Ketiga, alam jabarut. Alam jabarut ialah alam yang tidak terlihat oleh mata zahir kita, disebut juga alam rohani, yang isinya adalah jin, setan, dan bangsa siluman. Penghuni alam jabarut asalnya dari unsur api, kejadiannya dari nafsu amarah, atau panas, keluarnya dari telinga, wataknya bisa mendengar, ilmunya tingkat torikat. Orang yang ilmu pengetahuannya sudah masuk pada tingkatan alam jabarut, pada umumnya orang tersebut dikatakan jadab, karena dia sudah dapat melihat dua alam, yaitu alam nyata, dan alam tidak nyata. Sehingga, kelakuannya orang tersebut itu agak sedikit aneh dibanding orang lain. Dan biasanya orang tersebut hatinya hidup. Dia bisa melihat dan mendengar sesuatu yang sifatnya goib, walaupun masih tahapan tipuan. Apa yang dia lihat atau didengar tidak semua benar, kadang bisa tertipu dengan bentuk visual yang menyesatkan. Sehingga orang yang masuk alam jabarut harus hati-hati dan waspada, jangan sampai terpedaya, dan menjadi sibuk, lalu lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Orang yang sudah masuk alam jabarut, sebenarnya dia sudah mempunyai ilmu. Ilmu pengetahuannya bisa didapatkan belajar dari orang lain, bisa juga didapatkannya dari pengalaman dirinya sendiri, atau petunjuk dari Allah. Keempat, alam malakut. Alam malakut ialah, disebut juga alam para malaikat, dalam pandangan ahli tasawuf disebut juga alam kolbi, atau hati. Penghuninya adalah para malaikat, asalnya dari unsur angin, kejadiannya dari nafsu mutmainah, atau tenang. Keluarnya dari hidung, wataknya bisa mencium, dan ilmunya tingkat hakikat. Artinya, orang itu sudah betul-betul pasrah, atau tawakal mengikuti kehendak yang mengatur saja, karena ia sudah merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ilmu pengetahuannya sudah mencapai alam malakut, maka ia akan bisa melihat suatu alam yang mana penghuninya adalah para malaikat yang serba putih yang sedang berdiri, ruku, sujud, dan duduk memuji Allah. Dan mereka juga melihat para malaikat tawaf di Baitul Makmur. Orang yang mencapai tingkat ini, hatinya dipenuhi oleh nur, sehingga di kehidupannya nampak tenang dan tentram. Kelima, alam lahut. Lahut berasal dari kata Allah atau ketuhanan. Alam lahut
Terkadang disebut pula alam izzah atau alam keagungan, sebagai bagian dari nama-nama aifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan Al-Khaliq, atau pencipta dalam kaitannya dengan dunia dan akhirat, dan sebagai Tuhan pribadi atau sebagai pribadi, yang mendengarkan permohonan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi penghidupan, yang mencipta, yang menerima tobat. Adapun alam lahut itu adalah martabat latain. Artinya, tidak ada pernyataan. Maka dinamakan alam lahut itu adalah asma zat, artinya isma zat Allah Ta'ala, zat yang belum bernama Allah, hanya dengan bernama zat ahadiyah. Alam lahut ini adalah tingkatan alam yang paling tinggi. Itulah sebabnya malaikat Jibril pun tak mampu sampai kepada alam lahut ini. Sewaktu malaikat Jibril mengantarkan Rasulullah sewaktu malam Isra Miraj, maka Jibril hanya dapat mengantarkan sampai Sidratul Muntaha saja, dan Jibril pun berkata, "Ya Muhammad, seandainya aku melangkah naik satu langkah saja, maka tubuhku akan hangus terbakar." Jadi pada lapisan terakhir itu, maka Rasulullah naik seorang diri saja untuk bertemu pada Tuhannya. Keenam, alam goibi. Alam goibi, ialah istilah untuk alam kolbin salim, atau hati yang selamat. Isinya yaitu, arwah-arwah para nabi, para sahabat, para wali, dan orang-orang soleh. Ilmunya tingkat marifat, akalnya falsafah, artinya, orang tersebut sudah mencapai pangkat insan kamil, atau manusia yang sempurna. Ketujuh, alam sogir. Alam sogir, adalah alam yang kecil, yaitu suatu istilah bagi diri kita, atau jasad kita. Alam sogir ini adalah manifestasi dari alam kabir, atau wujud kecil dari gambaran alam semesta ini. Maka apa-apa saja yang ada di alam semesta ini, adalah juga terkandung di alam sogir, atau badan kita ini. Kedelapan, alam kabir. Alam kabir, adalah keseluruhan alam semesta ini, atau alam besar. Jadi, istilah alam kabir adalah alam yang besar, yaitu seluruh alam semesta yang nampak dan bisa kita saksikan dengan mata kita. Kesembilan, alam ruh. Alam ruh, yaitu alam goib yang tidak dapat dilihat dengan mata zahir. Alam ruh adalah suatu tempat di mana Allah dahulu menciptakan semua ruh. Ruh manusia, dan semua ruh kita dulu berkumpul dan bertempat tinggal di sini, menunggu giliran untuk ditiupkan ke dalam rahim ibu kita sewaktu usia kandungan 40 hari, dan menetap dalam rahim ibu selama 9 bulan 10 hari untuk selanjutnya lahir ke dunia. Kesepuluh, alam mitsal. Alam mitsal adalah istilah dalam kandungan ayah, yaitu suatu alam masih dalam sulbi seorang ayah kita, yaitu berupa nutfah, atau air mani yang masih berada di dalam sulbi seorang laki-laki sebelum ditumpahkan ke dalam rahim seorang wanita sewaktu berjima. Kesebelas, alam ajsam. Alam ajsam adalah istilah dalam kandungan ibu. Setelah nutfah memancar dari sulbi ayah kita melalui zakar pada saat berzima dengan ibu kita, dan nutfah, atau air mani berpindah dari alam mitsal, kepada alam ajsam dalam rahim ibu. Di alam ajsam inilah Allah memproses bentuk kejadian manusia sampai sempurna selama 9 bulan 10 hari, dan setelah itu lahirlah ke dunia ini sebagai bayi yang suci menuju alam insan. Ke-12, alam insan. Alam insan adalah alam kita sekarang ini, yaitu alam di mana tempat kita tinggal sekarang, atau disebut juga alam syahadah. Setelah seorang bayi di rahim ibu, atau alam ajsam, selanjutnya lahir ke dunia ini, maka dia sudah berada di alam insan. Demikianlah keterangan tentang nama-nama alam dan tingkatannya. Sebagian alam tersebut sudah pernah kita lalui, dan sebagian lagi ada yang belum pernah kita lalui. Alam yang sudah pernah dilalui bagi manusia adalah alam ruh, alam mitsal, alam ajsam dan alam insan. Lalu sebagian lagi alam yang belum kita lalui, seperti alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut. Semua alam ini hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang sudah bermarifah kepada Allah saja. Wallahu a'lam bishawab.